Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki, memasuki bait 21 hingga 25. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa rujjihat ziyadatul imani. Wa rujjihat telah diunggulkan atau dipilih sebagian pendapat yang lebih kuat, ziyadatul imani, bahwasanya iman itu bisa bertambah, bima tazidu ta'atul insani, bima dengan sebab bertambahnya iman, tazidu ta'atul insani, bertambahnya ketaatan seorang manusia. Maksud bait di atas adalah mayoritas ulama ahlu sunnah, terutama aliran al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, berpendapat bahwa iman bisa bertambah dan berkurang. Dan ini adalah pendapat yang paling rajih atau yang lebih kuat dalam ilmu kalam dan tafsir. Kaidahnya adalah al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini bertentangan dengan pandangan Murji'ah yang mengatakan iman itu tidak bertambah atau berkurang. Juga berbeda dengan Khawarij dan sebagian Mu'tazilah yang mengatakan bahwa jika seseorang melakukan dosa besar, imannya hilang seluruhnya. Maka dari itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah menengahi keduanya, yang berpendapat bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa naqasuhu binaqsiha qalilala. Naqasuhu, kekurangannya atau imannya berkurang, binaqsiha, dengan berkurangnya ketaatan. Wakilala, dua kali pengulangan dikatakan tidak. Wakila la khulfun kada qad nuqila. Wakila dikatakan tidak, menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Khulfun atau khilaf, perbedaan pendapat. Kada qad nuqila, demikianlah telah dinukil perbedaan itu dari para ulama. Ini melanjutkan bait sebelumnya yang mengatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan, maka logisnya juga berkurang dengan berkurangnya ketaatan.
Ini adalah pendapat mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu iman bisa bertambah dan berkurang. Yakni ada yang berkata iman tidak berkurang walaupun ketaatan berkurang. Ini adalah pendapat sebagian kelompok seperti Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman adalah pembenaran hati saja, amal tidak mempengaruhi iman. Fawajibun lahul wujudu wal qadam. Fawajibun lahu, maka wajib baginya. Maksudnya adalah sifat-sifat yang pasti ada pada Allah dan tidak boleh ada dan tidak boleh tidak ada. Ini adalah pengantar kepada sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang secara rasional dan syar'i pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat-sifat Allah? Dijelaskan di sini yaitu al-wujudu, yaitu wujud atau ada. Allah itu ada dengan sendirinya, bukan diadakan oleh siapapun. Buktinya adalah logika atau akal dan syara. Dalam akidah Allah wajibul wujud, yang artinya adalah sesuatu yang keberadaannya itu pasti. Sifat yang kedua yaitu al-qadim, al-qidam atau qidam, yang bermakna terdahulu atau tidak bermula. Allah tidak diketahui oleh ketiadaan. Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Allah bukanlah makhluk dan keberadaannya tidak memiliki awal. Seperti dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwal awwalu wal akhir." Dialah yang paling awal dan yang paling akhir. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Kadza baqaun la yushabu bil adam. Kadza baqaun, begitu pula baqa atau kekal. Allah itu adalah yang maha kekal, tidak akan lenyap selamanya. Allah tidak akan punah, hancur ataupun mati. Kebalikan dari baqa adalah al-adam atau ketiadaan, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. La yushabu bil adam, tidak tercampur oleh adam, oleh ketiadaan. Maksudnya sifat baqa Allah yaitu murni. Tidak mungkin Allah akan tidak ada, baik sekarang, di masa lalu maupun di masa depan. Penyandaran bahwa Allah itu ada dengan sendirinya, tidak diciptakan, tidak akan binasa, maka segala makhluk bergantung kepadanya, karena hanya Allah yang wajibul wujudnya dan tidak terikat waktu. Wa annahu lima yanalul adamu. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya dia Allah, lima yanalul adamu, terhadap sesuatu yang bisa dijangkau oleh ketiadaan, itu makhluk. Artinya makhluk bisa tidak ada, ia didahului oleh ketiadaan.
dan bisa hilang sewaktu-waktu. Mukhalifun, berbeda, tidak serupa atau tidak sama. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk. Maksudnya adalah Allah berbeda secara mutlak dengan semua makhluk yang bisa mengalami ketiadaan, baik sebelum maupun sesudah ada. Ini sekaligus menegaskan sifat mukhalafatul lil hawadits, tidak serupa dengan makhluk, dan juga menguatkan sifat kidamnya Allah, yaitu tidak didahului oleh ketiadaan. Burhanu hadzal kidamu. Burhanu yaitu bukti atau dalil atau argumen. Hadzal kidamu yaitu untuk sifat kidam atau sifat yang terdahulu atau sifat yang tidak bermula. Maksudnya adalah perbedaan Allah dari makhluk yang tidak bisa tidak ada adalah bukti nyata bahwa Allah bersifat kidam, yaitu tidak didahului oleh ketiadaan dan mustahil lenyap. Menegaskan bahwa Allah bukan makhluk karena tidak memiliki awal. Menolak keyakinan Allah menyerupai makhluk. Allah diciptakan atau berasal dari sesuatu. Mendorong kita untuk memurnikan tauhid bahwa hanya Allah satu-satunya yang wujudnya tidak bergantung dan tidak bermula. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Munazzahan awsafahu nasiyatan. Qiyamuhu bin nafsi, Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Artinya tidak bergantung kepada siapapun atau apapun. Allah tidak membutuhkan tempat, ruang, waktu, atau makhluk apapun untuk eksistensinya. Ini adalah salah satu sifat wajib bagi Allah, yaitu al-qiyamu binafsih, berdiri sendiri, tidak membutuhkan selainnya. Wahdaniyah, keesaan Allah. Artinya Allah itu satu dan tunggal, tidak ada sekutu atau pembagi dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ini juga salah satu sifat wajib, yaitu al-wahdaniyah, keesaan dalam zat, sifat, dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Munazzahan awsafahu, disucikan dari segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Awsafahu, dan sifat-sifatnya. Artinya Allah disucikan dari kekurangan dan diserupakan oleh makhluk. Tidak ada yang bisa mengetahui kekurangan Allah karena memang Allah yang maha sempurna tidak mempunyai kekurangan dan tidak pula ada serupa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dan sifat-sifat sucinya, Allah dan sifat-sifatnya suci dari kekurangan, kelemahan, keserupaan dengan makhluk, seperti membutuhkan tempat, duduk, bergerak, dan lain sebagainya. Saniyah, yang bermakna yaitu mulia atau luhur atau tinggi derajatnya. Sifat-sifat Allah tidak hanya suci dari kekurangan, tapi juga sempurna dan agung. Konteks akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah menyebutkan bahwasanya
qiyamuhu binafsih. Allah tidak membutuhkan, yaitu pencipta, penopang, tempat atau ruang, berbeda dengan makhluk yang seluruhnya bergantung kepada pencipta. Al-wahdaniyah, Allah esa dalam zat, tidak berbagi atau berbilang. Sifat tidak ada yang menyamainya, atau af'al tidak ada pencipta lain selainnya. Munazzah, Allah bersih dari sifat-sifat makhluk dan tidak boleh diserupakan dengan apapun di dalam alam semesta ini. Wallahu a'lam bissawab.